percaya hari ini kita dalam keadaan sukacita. Amin. Iya. Sukacita daripada surgawi memenuhi hati setiap orang yang mau menerima pimpinan daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Kita akan merenungi sebuah firman Tuhan pada hari ini dengan tema yang telah disiapkan bagi kita. Ya, tema yang disiapkan bagi kita oleh gereja ini dengan tema bertumbuh bersama dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertumbuh itu menunjukkan kepada sebuah makna bahwa di dalam sesuatu yang dapat bertumbuh itu bisa menunjukkan pertumbuhan dengan perubahan bentuk. Jika kita melihat secara fisik, perkembangan, pertambahan, seperti itu kira-kira. Firman Tuhan hari ini yang kita renungi diambil dari satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada masa itu, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma. Dia mengirimkan surat kepada jemaat yang berada di Efesus. Efesus adalah sebuah kota ya pada masa itu, yang sekarang kita kenali di zaman modern ini jika kita pernah mendengar satu negara yang bernama Turki. Jadi sesungguhnya perkembangan kekristenan di zaman-zaman di abad-abad awal sangat signifikan berada di Turki, seperti itu. Walaupun kita melihat pada masa ini ada perbedaan keadaan jemaat di zaman mula-mula dengan di zaman modern ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini kita akan mempelajarinya dengan beberapa bagian ya. Walaupun kita bacakan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini begitu panjang, satu ayat yang kita pegang untuk hari ini adalah dari Efesus 4 ayat 15. Demikian katanya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu mengingini pertumbuhan ya. Seperti gereja kita pada saat ini ya, ada kerinduan kita, ada pertumbuhan di tempat ini, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Itu adalah bagian dari iman kita, dari pengharapan kita, termasuk juga sebagai bagian dari kasih kita. Namun pertumbuhan rohani yang sejati tidak pernah terjadi secara individualistis ya. Pertumbuhan rohani itu bisa ada di dalam persekutuan tubuh Kristus
seperti pernah saya dengar, besi menajamkan besi. Seseorang itu bisa memiliki satu perubahan, ya, terjadi transformasi dalam hidupnya, ya. Itu tidak semerta-merta ada, ya, dengan tidak semerta-merta bisa ada dalam kehidupan seseorang, tetapi ada yang bisa mempengaruhi dari luar dirinya, ya, dari luar diri seseorang tersebut. Demikian dengan gereja atau persekutuan, ya, seperti gereja Kemah Injil Indonesia di tempat ini tidak bisa sendiri, ya. Bahkan untuk di dalam pengharapan untuk mengembangkan pelayanan ini di tempat ini bukan hanya dilakukan seorang diri, mungkin sebagai gembala cukup dia sendiri mengerjakan, tetapi diperlukan, ya, orang-orang yang bernaung di dalam gereja ini untuk dapat bersama-sama membawa satu pertumbuhan, mengerjakan satu pertumbuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang kita renungi dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16, ya. Jika kita melihat tadi setelah kita baca dari ayat 1 sampai 6, saya mengambil kesimpulan, yaitu bahwa di dalam itu ada satu yang perlu diperhatikan, bahwa ada panggilan untuk hidup dalam kesatuan, ya. Ada panggilan untuk hidup dalam kesatuan. Dari mana kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan mengajak kita memiliki hidup bersatu, ya, memiliki kesatuan, kesehatian, ya. Karena seringkali terjadi di dalam pertumbuhan perkembangan dari sebuah gereja atau persekutuan, ya, bisa mengalami perpecahan. Nah, ada beberapa unsur yang menjadi pegangan bagi kita sebagai umat, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai gereja di tempat ini, untuk kita bisa memiliki kesatuan di dalam tubuh Kristus, ya, dengan dasar persaudaraan dalam Kristen, ya. Ada 7 unsur yang perlu kita ingat sesuai dengan firman tadi disebutkan di beberapa ayat. Yang pertama, kita adalah satu tubuh. Kita harus memahami bahwa gereja adalah tubuh Kristus, ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa gereja harus memiliki satu roh, seperti yang tertulis dikatakan di ayat antara 1 sampai 6, ya. Berarti kita harus memiliki satu roh, artinya Roh Kudus yang sama hidup di dalam kita masing-masing umat Tuhan, termasuk jemaat di tempat ini, ya. Roh Kudus yang bekerja dalam setiap, karena Roh Kudus yang bekerja dalam setiap orang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita harus memiliki pengharapan yang sama, yaitu janji tentang keselamatan, ya. Satu pengharapan bahwa kita memiliki janji yang tidak hilang, yaitu yang pasti, yaitu keselamatan hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Yang keempat, kita satu Tuhan, artinya kita satu kepala, kita satu Tuhan yang kita patuhi, satu Tuhan yang kita sembah, yang harus kita taat, yaitu
Yesus Kristus sebagai kepala. Yang kelima, kita harus memiliki satu iman, ya. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi, saudara terkasih, kita harus memiliki iman yang sama bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan Tuhan kita, dan kita juga memiliki satu baptisan, ya, sebagai tanda bahwa kita dalam satu persekutuan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kita, yang ketujuh, kita adalah satu Allah Bapa, sumber dari segala sesuatu, ya. Ini adalah unsur-unsur yang harus kita pegang jika kita memiliki bertumbuh, ya, memiliki kebersamaan dan bertumbuh bersama di dalam persatuan Kristus. Jadi saudara yang terkasih, kita adalah satu tubuh. Kita harus memiliki kesatuan di dalam iman, di dalam Tuhan, dalam pengharapan, dalam roh, dalam tubuh, dalam baptisan, dan dalam Allah. Kita tidak boleh melupakan itu. Itulah yang mempersatukan kita sehingga kita menjadi, ya, disebut dengan memiliki satu identitas, ya. Identitas kita memiliki darah yang sama, yaitu darah daripada Kristus. Sekali lagi saya ingatkan kita kembali tentang ayat bagaimana kita hidup untuk tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, untuk kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Rasul Paulus, ya, yang telah memberikan surat ini dengan kondisi di mana dia di dalam penjara, bukan dalam keadaan enak. Pasti di sana dia dalam keadaan tidak enak begitu, karena dalam tahanan, tidak nyaman, ya, tidak memiliki kebebasan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap menginginkan, merindukan setiap anak-anak Kristus, setiap kita, ya, bersama-sama hidup di dalam kasih untuk kita bertumbuh bersama. Jadi pondasi kita adalah iman Kristen, ya. Pondasi iman Kristen ini adalah sumber keselamatan dan satu arah, ya, satu Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak keberagaman yang kita dimiliki setiap anak-anak Tuhan, baik di dalam karunia, ya, baik di dalam segala hal. Kalau kita tadi membaca ayat 7 sampai 12, di sana dikatakan kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus. Artinya di dalam perbedaan, di dalam keberagaman yang kita miliki, di dalam kemampuan yang kita miliki sebagai masing-masing anak-anak jemaat Tuhan, dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk kita mempertunjukkan kepada orang bahwa kita yang lebih hebat dan lebih mampu, lebih berjasa, seperti itu. Jadi saudara yang terkasih, di dalam karunia-karunia, keberagaman karunia ini, tujuan kita adalah membangun tubuh Kristus, bukan membangun satu image tentang diri kita bahwa kita adalah seseorang yang hebat melalui karunia kita. Misalnya kita memiliki karunia sebagai penginjil, kita memiliki karunia sebagai pengajar, kita memiliki karunia sebagai gembala. Hal ini bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk merasa
merasa bisa untuk merasa kita memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Tetapi biarlah karunia ini kita pakai untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam berbagai aspek, termasuk iman kita, kesatuan hati kita di dalam membangun jemaat. Sudah ada lebih daripada 3 minggu kita berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mendengarkan bahwa rumah Tuhan, seperti di minggu yang lalu rumah Tuhan, sebuah rumah itu bisa dikatakan rumah jika ada orang yang tinggal di dalamnya. Jika tidak ada, jika ada pun satu bentuk bangunan yang dikatakan rumah, tetapi tidak dibuat menjadi tempat tinggal, itu bisa membawa kepada pengertian yang tidak menjadi legal, tidak menjadi sebuah pegangan bagi orang. Itu bisa menyebutkan di tempat itu adalah rumah. Tetapi jika di dalam rumah itu ada orang tinggal, maka 100% orang akan mengatakan itu rumah, di luar bentuknya bagaimana, seperti itu. Demikian juga gereja ini. Jika ada jemaat, jika ada kesatuan di dalam kerinduan, kebersamaan, cita-cita di dalam jemaat kita, di dalam rumah Tuhan ini, maka ini adalah sebuah gereja ini adalah sebuah jemaat yang benar-benar dikatakan jemaat yang sesungguhnya, yang sejati, seperti itu. Karena saudara yang terkasih, jikalau di dalam tubuh kita sendiri sebagai jemaat kita tidak memiliki paham yang sama, maka rumah ini, tempat ini sama dikatakan seperti rumah singgah atau jemaat singgah saja. Jadi mari berdasarkan firman Tuhan hari ini kita bersatu hati bersama-sama di dalam kesatuan dengan kerendahan hati seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati di dalam membangun jemaat ini. Di dalam kita bisa bertumbuh, kita harus memiliki kelemah lembutan. Kita harus memiliki kasih yang sama seperti kasih yang dimiliki oleh Kristus. Kerendahan hati. Dengan kita memiliki kerendahan hati, seperti saya katakan tadi, satu orang dengan yang lainnya tidak merasa hebat, maka kita akan bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya, saling mengutamakan yang satu, lebih mengutamakan yang satu daripada dirinya sendiri, lebih mengutamakan orang daripada dirinya sendiri. Kita perlu saling mendengar, kita perlu saling mengajar, kita perlu saling belajar, saling mengisi. Itu adalah bentuk, itu bisa tercipta jikalau kita memiliki kerendahan hati. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan di tempat ini, kelemah lembutan juga menjadi satu dasar yang sangat kuat. Kadang-kadang orang menganggap salah paham tentang kelemah lembutan. Yang diingat hanya lemahnya saja. Bukan berarti lemah maksudnya, tetapi arti daripada kelemah lembutan ini adalah mau
mengerti, memahami akan orang, mau menahan diri dalam segala hal seperti itu. Saudara yang terkasih, Kristus memberikan berbagai karunia, seperti yang saya katakan tadi, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, dengan tujuan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, membangun untuk Kristus. Artinya, setiap anggota jemaat semuanya memiliki fungsi, memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi, saudara jemaat Tuhan, jika kita melihat juga di ayat 13 sampai 16, di situ dituliskan sebagai tujuan akhir, seperti yang saya bacakan berulang kali ayat 15 tadi, sebagai tujuan akhir daripada maksud Paulus untuk mengirimkan surat ini ke jemaat Efesus. Tujuan terakhirnya itu adalah sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan jemaat. Itu menjadi kunci, itu yang menjadi cita-cita dan kerinduan kita bersama jika kita satu hati. Kita satukan hati kita. Melalui kesatuan hati ini kita memberikan ide, memberikan apa saja yang kita miliki untuk mendukung pertumbuhan jemaat, baik secara kuantitas dan kualitas, baik secara jumlah ataupun secara iman, seperti itu. Jadi saudara terkasih, di ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan menjadi dewasa serta mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah tujuan kita. Jadi pertumbuhan rohani bukan sekadar tahu lebih banyak, saya tahu lebih banyak, saya mengerti lebih banyak firman Tuhan. Tetapi pertumbuhan rohani ini juga seperti saya katakan bukan hanya kuantitas, tetapi harus juga mengarah kepada kualitas kita sebagai umat Tuhan, yaitu kita menjadi lebih serupa dengan Allah, dengan Kristus dalam karakter, dalam kasih. Demikian juga dalam buahnya yang lain, yaitu pelayanan. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Pertumbuhan di dalam gereja ini tidak akan sehat jika artinya pertumbuhan jemaat kemungkinan tidak akan sehat jikalau pertumbuhan rohani kita tidak ada mengalami transformasi, mengalami perubahan, baik kita sebagai jemaat, kita menjadi kesaksian bagi semua orang di luar sana. Orang akan pertanyakan kita dari gereja mana? Lalu mereka melihat bagaimana sikap kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Itu akan menjadi gambaran daripada kerohanian kita. Tetapi mari kita bersama-sama untuk mengalami pertumbuhan yang sejati, pertumbuhan yang benar-benar, yaitu pertumbuhan secara rohani yang di dalam iman kita, karakter kita yang bisa kita tunjukkan kepada semua orang, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, itu yang dikatakan di ayat 15. Bertumbuh, terjadi perubahan ke arah Kristus, bukan ke arah dunia ini. Apa yang menjadi contoh bertumbuh di dalam bukan ke arah Kristus? Misalnya kita lebih cenderung mengikuti apa kata dunia, kita tidak lebih tanggap untuk kebenaran firman Tuhan. Jika kita diperhadapkan pada satu masalah, pikiran kita cenderung
mengambil tindakan sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang di sekitar kita, orang-orang di dunia ini seperti itu. Jadi terkadang-kadang kita lupa kita harus taat kepada siapa, ya. Kita lupa taat kepada siapa, ya. Banyak orang karena sudah terbiasa, ya, mengikuti kebiasaan zaman, kebiasaan budaya, kebiasaan orang-orang. Bukan berarti saya mengatakan kita harus menyingkirkan mereka, tetapi kita harus memiliki warna sendiri. Kita harus memiliki identitas sendiri, seperti yang dikatakan firman tadi. Kita harus memiliki identitas Kristus, ya, di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, mari bertumbuh bersama, ya. Ingatlah bahwa pertumbuhan itu memerlukan kesatuan hati. Jemaat Tuhan, gereja bukanlah tempat orang sempurna. Gereja bukan tempat orang-orang gereja bukan tempat orang sempurna, bukan tempat orang yang kita katakan, pernah dikatakan Pak Felix kemarin, bukan tempat malaikat semua di dalam, tapi gereja adalah tempat orang yang sedang diperbaharui dalam kasih. Ya. Kadang-kadang orang keluar dari gereja karena mereka kecewa karena apa? Ya, ekspektasinya sangat tinggi terhadap orang-orang di gereja. Dia lupa bahwa orang-orang di gereja itu bukanlah orang sempurna, sehingga terjadi perpecahan, sehingga tidak ada pertumbuhan. Jadi mari kita bersama-sama untuk kita semakin memperbaharui diri kita di dalam Kristus. Karena itu Paulus mengingatkan kita, jangan biarkan kita memiliki beda pendapat, ya. Beda pendapat. Misalnya kita membahas tentang Natal, lalu kita tidak dengarkan pendapat kita tentang Natal, lalu kita tidak dapat datang lagi ke gereja, ya. Saya pernah mengalami satu kejadian itu, ya. Karena tidak satu pendapat waktu kita merencanakan Natal, lalu beliau tidak mau datang lagi dan menganggap kita tidak benar di dalam Tuhan, seperti itu. Dan mereka sering mengatakan, hati-hati kalian sedang sesat, seperti itu. Kadang-kadang saya sedih, ya, mengingat itu. Jadi saudara terkasih, kita bukan orang sempurna, kita adalah orang-orang yang harus saling menopang satu yang dengan lainnya, baik di dalam pelayanan, ya. Kita harus memiliki kesatuan tubuh, yaitu kesatuan tubuh dalam Kristus, ya, supaya kita semakin bekerja bersama-sama, bekerja selaras sebagai anggota daripada tubuh Kristus, termasuk juga kita sebagai satu persatuan di dalam gereja ini. Mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh bukan sendirian, tidak bisa. Kita bertumbuh bersama-sama, ya. Karena pertumbuhan, ya, memerlukan peran aktif dari setiap anggota, ya. Saya tidak bisa sendiri bekerja untuk melakukan semua pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu, air hitam juga selalu kita kerjakan bersama-sama. Jadi harapan kita juga kepada jemaat seperti saat ini, ya, semua pelayan di Pekanbaru ini, Gereja Kema Injil, kita kerjakan bersama-sama, ya. Bukan karena kita lebih hebat, tetapi kita memiliki kerinduan untuk memiliki pertumbuhan bersama, baik secara kuantitas dan kualitas. Setiap jemaat yang memiliki karunia, ya, kita percaya setiap orang memiliki karunia pasti, ya. Kita mau memberikan dukungan kita ke dalam pelayanan, mungkin melalui doa, ya, melalui penghiburan kepada orang lemah, mungkin melalui apa yang bisa kita berikan. Itu juga termasuk
karunia kemurahan hati. Jadi saudara terkasih, mari bersama-sama bertumbuh. Dan demikian juga tadi dikatakan pertumbuhan itu kita setiap jemaat harus memiliki peran aktif, dan juga setiap jemaat harus memiliki hati, memiliki keinginan, memiliki panggilan ya, untuk ikut melayani ya, sehingga kita memiliki pertumbuhan yang sejati di dalam kasih. Kita mengingat bahwa kasih adalah napas kita. Tanpa kasih, hubungan kita sebagai orang percaya tidak bisa dibangun dengan baik. Kenapa? Karena kita penuh dengan kelemahan. Dikatakan di dalam firman, kasih itu membuat kita banyak pengertian, sehingga kita bisa menerima kelemahan orang. Kasih itu juga membuat kita mendorong orang lain, mendukung orang lain, bahkan jika perlu menegur orang lain dengan lemah lembut, menguatkan orang lain. Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Maka jemaat akan bertumbuh dalam kerohanian, dalam kedewasaan rohani, seperti itu. Jadi saudara terkasih jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama. Di sini bukan hanya Bapak Pendeta, Gembala kita, Bapak Pendeta Felix yang sendiri bekerja. Mari kita juga mendukung dalam sebagai hal untuk membangun pertumbuhan kita di tempat ini, di dalam kasih tentunya, supaya gereja kita ini bertumbuh sehat ya, dan memiliki buah ke depannya. Mari kita pelihara persatuan kita itu sebagai kata akhir daripada firman kita hari ini. Artinya saat kita memelihara kesatuan, di dalamnya kita tidak lagi membeda-bedakan, tidak lagi ada dalam hati kita murah tersinggung, tetapi kita selalu memiliki kesabaran dan kerendahan hati, saling menanggung ya kelemahan orang lain. Maksudnya bukan kompromi dengan kelemahan orang lain jika itu dia di dalam dosa, bukan kelemahan sebagai dosa. Seringkali kita pikir itu juga harus kita ikut menanggung kelemahannya. Tidak seperti itu. Kita boleh mengingatkan. Jadi kita memiliki karunia, oleh karena itu mari kita temukan karunia kita masing-masing untuk kita bisa ikut juga dipanggil dalam pelayanan, dalam hal apapun itu. Karena pelayanan tidak ada yang rendah, semua pelayanan, bahkan untuk membersihkan gereja seperti itu juga termasuk pelayanan yang kadang-kadang disepelekan orang, padahal sesungguhnya itu sangat penting. Membersihkan gereja, mungkin kita akan merasa nyaman masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kelihatan bersih. Menyusun kursi-kursi, ya kita datang, ya kita sebagai jemaat Tuhan, ya kita datang dengan peduli, dengan mau ikut campur. Artinya kita datang, duduk, langsung pulang setelah selesai. Bukan itu yang menjadi tujuan kita, tetapi kita saat kita datang, duduk, kita melihat apa yang bisa kita lakukan di dalam gedung gereja sebagai tempat persekutuan kita bersama-sama. Saudara yang terkasih, mari bertumbuh, ya, bukan cara individu, tapi berjalan bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama-sama. Ya. Seandainya pun kita, saya tidak berjemaat di sini, tetapi kita kan satu di dalam Kristus. Kita kan satu di dalam baptisan. Kita satu di dalam keselamatan, janji keselamatan, pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Kristus? Saya akan datang ke sini untuk sementara waktu. Gereja saya kan saya terdaftar di Medan. Mari anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita memiliki
visi yang sama untuk bersama-sama melayani, terpanggil bersama-sama melayani sehingga kita bertumbuh dan semakin kelihatan bahwa pertumbuhan kita itu mengalami kedewasaan. Jadilah jemaat saling mengasihi, saling menerima satu dan lainnya, sehingga kasih Kristus itu nyata di tengah dunia ini. Amin. Ya, daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita dan kita pulang memiliki kekuatan visi yang baru di dalam kita ikut untuk memberi apa yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah diingatkan kembali di dalam kami sebagai warga kerajaan Allah, anak-anak Kristus yang dipersatukan dalam satu tubuh, dalam satu baptisan, dalam satu pengharapan, dalam satu iman. Biarlah kami bersatu hati, saling mendukung, saling menopang jemaat, para hambamu, para penginjil, semua pengerja, semuanya kami bersatu hati, memiliki harapan yang sama, kerinduan yang sama, sehingga kami memiliki pertumbuhan yang sama, baik secara jumlah, demikian juga dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin.